Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Andi Putu Trisnanda. Dan kita akan lanjutkan dialog bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Dan kita lihat, kembali tadi pertanyakan, salah satu syarat dari Iran adalah melibatkan Rusia dan juga Tiongkok. Anda melihat apakah ini mungkin diterima oleh Amerika Serikat, mengingat lagi-lagi Donald Trump dengan Tiongkok belakangan komunikasinya tidak terlalu baik begitu, dengan Rusia juga meskipun ada tapi proksi Irannya lebih kuat begitu daripada dekat dengan Amerika Serikat? Ya, yang pasti untuk menjawab pertanyaan ini nggak bisa langsung tegas gitu ya, bahwa bisa atau tidak bisa. Jadi harus ada dua kemungkinan. Pertama adalah bisa saja Trump menerima ini karena Trump ingin bahwa dia ingin keluar dari masalah ini, keluar dari perang ini, karena ini sudah benar-benar menjadikan approval rating dari Trump di mata rakyat Amerika Serikat semakin turun. Dan tentu dia tidak ingin berlama-lama karena uang yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk menaklukkan Iran ini ternyata tidak kecil, dan sampai hari ini masih belum bisa ditaklukkan. Tidak seperti yang dibayangkan mungkin pada waktu Venezuela diserang, ataupun misalnya serangan terhadap Irak begitu yang mungkin beberapa hari saja. Tapi ini sudah hampir 5 minggu belum juga bisa terselesaikan. Oleh karena itu, kalau misalnya Trump menginginkan bahwa dia harus punya mekanisme atau exit strategi yang bagus, maka dia akan bilang oke, boleh Rusia dan Cina menjadi guarantor, ya, mediator bersama-sama Pakistan. Tapi yang penting adalah menjadi guarantor bahwa bagi Iran tuh mengatakan gini, saya punya itikat baik untuk melakukan perundingan pada waktu kemarin di Islamabad, tapi saya punya distrust. Nah, distrust ini yang harusnya bisa ditutupi oleh jaminan dari dua negara ini, Rusia dan Cina. Itu yang diminta oleh Iran. Jadi dengan demikian Amerika Serikat tidak kemudian mengkhianati ketika perundingan ini sedang berlangsung. Nah, tapi juga saya harus jawab juga, mungkin juga Trump tidak mau dengan apa yang diusulkan oleh Iran ini, karena pertama yang mengusulkan Iran, jadi dia kan punya ego yang sangat tinggi. NPD itu kan seperti itu katanya, ya, nggak mau saya dengar. Pokoknya saya tidak mau terima itu. Dan yang kedua, memang menurut Trump bahwa Rusia sudah punya keberpihakan kepada Iran. Buktinya mereka membocorkan informasi pada waktu perang kemarin di mana pasukan Amerika Serikat berada. Bahkan juga Cina ini yang kapal-kapalnya terlebih dahulu mendapatkan lampu hijau untuk bisa keluar dari Selat Hormuz, yang menurut Iran kan yang bisa keluar adalah temannya. Jadi Amerika Serikat, kamu udah punya teman di sana, saya nggak mau teman kamu ini menjadi guarantor, nanti jangan-jangan dia bias. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Trump ternyata tidak mau menerima tawaran dari pihak Iran untuk menjadikan Rusia dan Cina terlibat dalam proses perdamaian ini. Oke, tapi pertanyaannya, Prof, pengaruh apa atau suasana berbeda apa yang mungkin bisa terjadi dalam mediasi ketika misalnya Amerika Serikat dan Iran kembali bermediasi ketika Rusia dan Tiongkok ada di dalamnya? Yang pasti dari sisi Iran, dia akan lebih menurunkan apa yang dikehendaki, ya. Jadi dia akan mengatakan bahwa oke, terkait dengan senjata nuklir kita tidak akan mengembangkan, dan kita akan punya komitmen yang tinggi mengenai masalah itu. Meskipun dia akan mengatakan bahwa tapi terkait dengan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, mereka minta untuk diberikan kesempatan, bahkan untuk menunjukkan bahwa dia tidak mau mengembangkan senjata nuklir itu. Kan Rusia sudah menawarkan bahwa kalau perlu uranium yang sudah diperkaya oleh Iran, yang sekarang ada di Iran, yang IAEA juga tahu, itu sekarang disimpan aja di Rusia. Dan dia willing, oke, saya simpan di Rusia dan saya hanya untuk tujuan damai saja, tapi tolong saya diperbolehkan untuk menunjukkan bahwa saya tidak mengembangkan senjata nuklir. Itu kalau isu tentang senjata nuklir begitu, ya. Tapi kalau misalnya isu berkaitan dengan Hezbollah gitu, ya, pasti dia akan minta supaya
Israel tidak lagi menyerang, tapi dia akan menjanjikan bahwa dia mungkin tentu tidak akan mendanai kalau misalnya Hezbollah atau Houthi Hamas melakukan serangan ke pihak Israel, mungkin seperti itu. Dan itu yang mungkin dari sisi Amerika Serikat akan bisa diterima, dan ini yang akan dikomunikasikan ke Israel bahwa udah pokoknya kamu nggak usah juga melebarkan wilayah kamu apa yang ada sekarang, yang penting adalah Iran tidak lagi mendanai pihak-pihak yang selama ini kamu anggap sebagai teroris untuk menyerang kamu. Tapi tentu Iran akan mengatakan kemerdekaan dari Palestina harus tetap diadakan atau terjadilah kira-kira seperti itu. Jadi dari pihak Iran mungkin ada hal-hal yang dia bisa turunkan dari yang selama ini dikendaki. Nah, yang diharapkan juga dari sisi Amerika Serikat juga dia juga akan menurunkan demand-nya ya, permintaan-permintaan dalam negosiasi tersebut. Jadi ini yang akan berbeda kalau misalnya Rusia dan Cina akan ikut ada dalam sana. Kalau misalnya Pakistan kan sebenarnya kalau saya melihat Pakistan ini tugas sebagai mediator itu sebenarnya tugas untuk menyelamatkan muka saja. Harapannya adalah kalau perang ini tidak dilanjutkan karena apa? Oh, ada proses mediasi dan kita menghormati mediator sehingga kita tidak meneruskan perang, sehingga dalam situasi seperti ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah karena kita dimediasi. Jadi untuk menyelamatkan muka. Seperti itu. Dan tadi kan kemungkinan opsinya adalah uraniumnya disimpan di Rusia. Amerika Serikat tidak akan trust issue begitu kalau misalnya uraniumnya disimpan di Rusia, Prof. Enggak, karena memang kalau berdasarkan Non-Proliferation Treaty, memang ada hanya 5 negara yang boleh punya nuklir dan senjata nuklir. Salah satunya adalah Rusia, jadi Amerika Serikat juga, terus kemudian Prancis, Inggris, dan Cina. Jadi kalau misalnya ada tawaran dari pihak Rusia, oke, karena ada kekhawatiran dari pihak Israel yang kemudian dimunculkan oleh Amerika Serikat bahwa Iran itu sudah ada uranium yang dikayakan dan kemudian ini dengan mudah bisa dijadikan senjata nuklir. Ya, untuk supaya menjamin bahwa itu tidak digunakan senjata nuklir, ya kan langsung dititipkan ke Rusia. Dan Rusia memang negara yang boleh menyimpan uranium dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Oke, pertanyaannya kemudian adalah peran dari Tiongkok. Kalau melihat kemarin begitu bahkan ada media internasional begitu ya membuat sebuah cover yang isinya adalah membiarkan your enemy musuhmu melakukan sesuka hatinya begitu ya supaya dia bisa mengambil keuntungan. Dengan covernya adalah Donald Trump dan juga Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping. Anda melihatnya Tiongkok ini akan sejauh apa perannya dalam diskusi atau mediasi nanti antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, yang pasti kalau Tiongkok itu berkeinginan sekali bahwa terjadi perdamaian, ya, terjadi perdamaian karena apa? Tiongkok itu sangat terpukul dengan minyak yang tidak diperbolehkan Amerika Serikat untuk dijual oleh Venezuela ke Tiongkok, ya. Padahal dia membutuhkan minyak sangat besar, ya, untuk pembangunannya, untuk industrialisasinya, untuk supaya bisa bergeraklah pertumbuhan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, yang paling dia tidak inginkan adalah kalau pemerintah Iran itu kemudian ditekuk kedaulatannya oleh Amerika Serikat, lalu akan diperlakukan sama seperti Venezuela. Iran tidak boleh menjual minyaknya ke Cina. Kalau sudah seperti ini kan sama saja ini ada dua kompetitor antara Amerika Serikat dengan Cina yang mereka head to head secara ekonomi. Tapi Amerika Serikat bisa mematikan Tiongkok dengan tidak membolehkan negara-negara yang biasanya memasok minyak besar ke Tiongkok itu tidak melakukannya. Nah, oleh karena itu kepentingan dari Tiongkok selain terjadinya perdamaian memastikan bahwa Iran tidak ditekuk oleh Amerika Serikat, tapi harus muncul sebagai juru damai, kira-kira seperti itu. Dan ini yang ingin dimunculkan oleh Tiongkok kalau misalnya memang diajak oleh pihak Iran menjadi guarantor dan kemudian juga
bagian dari mediator bagi Amerika Serikat. Jadi ini kepentingan Tiongkok dalam konteks geopolitik yang saat sekarang ini. Mhm. Salah satunya juga bicara soal Tiongkok itu mengenai eh, pembayaran begitu ya di Selat Hormuz ini dengan yuan ataupun juga dengan kripto. Nah, apakah ini adalah kesempatan yang kemudian juga bisa membalikan posisi begitu Tiongkok menjadi lebih besar lagi dan Amerika semakin kecil? Kita akan kembali usai jeda, masih bersama dengan Prof. Hikmahanto. Kita kembali bedah dan juga analisa terkait dengan eskalasi di Timur Tengah bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, masih bergabung bersama saya, Putu, di studio. Prof, tadi pertanyaan terakhir adalah berkaitan dengan syarat begitu ya dari Iran yang meminta bahwa kalau mau lewat di Selat Hormuz maka proses pembayarannya dalam tanda kutip begitu, ini menggunakan kripto atau yuan. Anda melihat ini sebagai sinyal bahwa Tiongkok akan semakin kuat? Ya, yang pasti adalah dari pihak Iran tidak mau menggunakan dolar Amerika Serikat karena kalau dia menggunakan dolar Amerika Serikat ini justru bertentangan dengan prinsipnya yang Amerika Serikat ini sedang menyerang Iran. Oleh karena itu dia perlu mencari alternatif dan alternatif itu ya ditemukan dengan dalam bentuk mata uang yuan ya. Mungkin juga tanker kita ini kan sudah diperbolehkan oleh Iran untuk keluar, tapi mereka harus membayar tarif. Nah, tarif ini mungkin diminta dalam bentuk yuan dan di sini mungkin juga ada kesulitan mungkin ya untuk membayar yuan ini dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini sebenarnya adalah keinginan dari pihak Iran. Tentu bagi Cina atau Tiongkok merasa ya dia akan senang kalau misalnya memang transaksi itu dilakukan dengan yuan. Ingat bahwa BRICS itu didirikannya BRICS ini salah satu tujuannya adalah tidak tergantungnya negara-negara BRICS pada mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi mungkin saja bahwa negara-negara BRICS ini akan menggunakan yuan atau rubel Rusia, ya. Tapi ya karena Cina ini sekarang sedang luar biasa pembangunannya, mungkin dugaan saya mereka lebih suka negara-negara BRICS ini menggunakan yuan sebagai apa namanya alternatif dari dolar Amerika Serikat. Jadi ya ini untuk menegaskan lagi bahwa mata uang alternatif itu bisa dilakukan dengan misalnya yuan. Di satu sisi, Prof, selama 40 hari begitu ya sampai dengan awal Mei, Tiongkok itu menutup area yang cukup luas begitu untuk penerbangan sipil sampai dengan awal Mei. Anda melihat ini adalah eskalasi dari Tiongkok untuk kemudian melemahkan militer Amerika Serikat, karena kalau dilihat areanya itu yang berbatasan dengan Jepang dan juga Korea Selatan, yang mana dua-duanya juga punya hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Ya, ini yang saya sendiri masih kurang bisa mencari tahu ya informasi mengenai ini. Memang ada yang mengatakan bahwa sebenarnya penutupan itu berkaitan dengan keinginan dari pihak Cina untuk melakukan latihan perang di sana, ya, sehingga ditutup. Tapi apakah ini berkaitan dengan perang yang ada di Timur Tengah atau tidak? Saya sendiri tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Memang ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan karena kita tahu amunisi yang ada di Timur Tengah, di pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, lalu juga kapal induk sudah ditarik satu begitu ya, itu kan semakin membuat amunisi itu berkurang sekali dan itu sudah digunakan oleh pihak Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya dari Amerika Serikat sendiri datang itu mungkin terlalu jauh. Yang paling dekat adalah ya dari negara-negara Asia Pasifik, termasuk dari Australia mungkin, dari Jepang mungkin, dari Korea Selatan mungkin. Nah, di sini kemungkinan besar bahwa ruang udara dari pihak Cina itu tertutup. Dan ini kemudian ada isu di Indonesia yang sedang beredar karena Menteri Pertahanan ke Amerika Serikat ya Pak Safri Samsudin, lalu kemudian ada kaitan dengan blanket apa namanya approval dari pihak Indonesia, pokoknya kapal ya pesawat-pesawat udara
dari Amerika Serikat bebas melintas, ini mungkin dugaan saya adalah ini pesawat-pesawat mungkin militer yang mungkin dari mana, dari Australia mungkin dan lain sebagainya yang harus melewati wilayah Indonesia, baik itu darat maupun laut gitu ya. Nah, jadi tapi saya tidak tahu persis ya, karena informasi yang saya gali tidak secara konklusif, tidak secara definitif gitu ya, menentukan bahwa inilah permasalahan yang dihadapi. Oke, artinya perang ini mungkin meluas atau akan tetap berfokus titiknya adalah di Timur Tengah, Prof? Ya, tetap di Timur Tengah, tetapi kan sekarang masalahnya adalah bagi Amerika Serikat bagaimana dia bisa mempertebal kekuatannya di Timur Tengah, sementara kekuatannya sudah jauh berkurang dari sebelum ada serangan tanggal 28 Februari, dan untuk mempertebal itu dia harus mendatangkan rudal, amunisi, pesawat tempur dan lain sebagainya, bahkan juga kapal induknya mungkin ya untuk menggantikan yang sekarang ada ya, sehingga bisa diperkuat. Nah, ini ya yang kemudian pertanyaannya adalah dari mana kapal-kapal induk yang dibutuhkan ini, rudal dan lain sebagainya bisa didatangkan. Mungkin dugaan saya paling dekat adalah ya di wilayah Asia Pasifik. Tapi kalau kita Indonesia kemarin baru begitu ya terlihat kita agak tidak terlalu Amerika sentris karena kita bertemu dengan Presiden Rusia begitu ya, Vladimir Putin. Tapi di satu sisi kita memberikan akses izin melintas untuk pesawat-pesawat dari Amerika Serikat. Anda melihatnya ini baik atau tidak untuk Indonesia sebagai negara yang dalam tanda kutip masih hutang dua ini, kapal tankernya belum keluar dari Selat Hormuz? Ya, terkait izin melintas itu ada kalau saya tidak salah keterangan dari Kementerian Pertahanan, juru bicaranya klarifikasi yang mengatakan bahwa ini masih draft, masih belum disetujui sebenarnya. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya, memang belum disetujui. Mudah-mudahan tidak disetujui berarti, Prof. Ya, paling tidak jangan disetujui lah. Kalau misalnya seperti ini kan sedang geopolitik sedang sedang Panas. bergolak. Jangan sampai kita dianggap lebih berpihak pada Amerika Serikat daripada Iran karena kita menyetujui hal seperti ini, ya. Dan itu akan meresikokan kepentingan kita, baik itu kapal tanker Pertamina atau dimanapun yang dengan Iran. Kita kan maunya politik luar negeri kita bebas aktif dan kita harus jaga itu. Nah, jadi ini yang saya mohon bahwa jangan kemudian buru-buru dalam konteks sekarang ini kita melakukan itu. Bukannya tidak mungkin dari pihak Amerika Serikat, dia sekarang ini juga sedang mencari teman karena banyak temannya yang meninggalkan dia. Nah, salah satu yang teman yang bisa mungkin diandalkan adalah mungkin Indonesia. Maka dia minta seperti ini. Mungkin, saya tidak tahu ya persisnya. Tetapi pada situasi seperti sekarang ini, baiknya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi pihak yang lawannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu sementara kalau misalnya tadi pertanyaannya apa tadi sampai saya lupa, Putu. Jadi intinya adalah apa kita sebagai Indonesia dengan adanya kemarin sudah bertemu dengan Vladimir Putin begitu ke Rusia, iya, betul. Tapi kemudian memberikan izin, jangan-jangan nanti kita malah dipersulit lagi untuk bisa lewat ke Selat Hormuz begitu, Prof. Ya, nah ini mungkin Bapak Presiden strategi bahwa Indonesia mau menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif ya. Pada saat yang bersamaan beliau ke Rusia kan Menhan ke Amerika Serikat. Jadi ini untuk mengimbangi bahwa kita tidak kemudian mengekor ke Amerika Serikat. Karena kalau khawatiran saya, kalau walaupun ini Menteri Pertahanan yang ke Amerika Serikat, tapi kan Menteri Pertahanan ya, ini kan sangat kemudian nanti dibaca oleh pihak Iran mengatakan bahwa oh Indonesia sekarang ada deal apa lagi nih sama Amerika Serikat, belum lagi hak lintas pesawat ini. Maka presiden kita pergi ke Rusia dan ingat pertemuan itu juga agak sedikit mendadak sebenarnya karena Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada Presiden Rusia karena bisa menerima dalam waktu yang sangat singkat untuk diterima ya. Artinya apa? Ini untuk mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia posisinya adalah menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, itu satu. Dan yang kedua, memang kalau Bapak Presiden mengatakan saya keluar negeri untuk cari minyak, mungkin juga bahwa Bapak Presiden minta komitmen dari pihak Rusia untuk bisa menjual minyak kepada Indonesia.
Tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya kuncinya bukan di Rusia. Kuncinya adalah di negara-negara Eropa, karena selama ini negara Eropa yang tanda kutip ya meminta Indonesia tidak membeli minyak dari Rusia karena akan digunakan uang itu oleh Rusia untuk menyerang Ukraina. Jadi kita juga harus meyakinkan pihak Eropa bahwa kepentingan nasional kita membutuhkan kita mendapatkan minyak itu. Kalau tidak seperti kayak di negara-negara Eropa yang katakanlah tidak ada subsidi kepada rakyatnya, kita mempunyai kewajiban untuk mensubsidi, dan subsidi itu sangat besar, sehingga kita harusnya bisa berkomunikasi dengan negara-negara Eropa bahwa bukannya kami mau mendukung Rusia untuk menyerang Ukraina, tetapi memang kebutuhan nasional kita harus memberi dari Rusia, seperti itu. Oke, ya saya juga mau tanya soal Rusia, soal ini begitu ya, terkait dengan apa kemudian perannya, apa kemudian yang harus dilihat betul-betul begitu, dinilai betul-betul oleh Indonesia. Tapi kita tahan dulu karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Usai jeda. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Baru Posh Roll On Fresh Cool bikin aku segar terus. Sekali roll, mulberry mint bikin ketiak cool cepat kering. Rasain 7 kali sensasi kesegaran kayak abis mandi. Mau ketiak fresh and cool? Pakai Posh Roll On Fresh Cool. Make your move now. Lion. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. ada fakta yang perlu diuji, ada modus operandi yang harus ditelusuri. Mahasiswi melumpuhkan penjamret yang mengambil ponselnya. Hingga terang, benar-benar menemukan jalannya. Karena setiap kebenaran harus diberitakan dengan terang benderang. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Gelar perkara setiap Sabtu pukul 6 petang live di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama Breaking News Kompas TV. Terkait dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, kita akan pantau dan juga diskusikan kira-kira apa yang harus diwanti-wanti sama Indonesia supaya tidak salah langkah dan malah berakibat buruk pada kondisi di dalam negeri. Kita lanjutkan dialog bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Masih bersama dengan Breaking News Kompas TV, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, jadi Indonesia harus bagaimana, Prof? Apakah jalan yang sekarang dipilih ini sudah tepat atau masih tetap harus berhati-hati? Ya, yang pasti kita harus terus berhati-hati ya. Kita tentu tidak mau dalam situasi geopolitik saat ini oleh Iran maupun Amerika Serikat kita lebih berpihak ke salah satu ya. Karena kita tahu Trump itu ketika misalnya Inggris sekarang aja dengan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini mereka tidak setuju. Mereka tegas. Spanyol tegas. Itu Amerika Serikat sangat tidak suka dengan mohon maaf bukan Amerika Serikat tapi Trump sangat tidak suka dengan perilaku dari Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Spanyol gitu ya, dan melecehkan termasuk juga Presiden Prancis.
Nah, tentu kita harus juga dalam posisi yang kita harus hati-hati, ya. Tapi kalau misalnya Presiden Trump terus kemudian harus apa ya, merendahkan martabat dari presiden kita, ya tentu kita marah, kita tidak mau, ya. Seperti kemarin pada waktu tanda tangan BOP, ya pemberian dokumen itu kan tidak seharusnya. Tetapi ya itulah kelakuan dari Trump. Kadang-kadang kita bisa, ya sudahlah itu Trump gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh melakukan normalisasi terhadap perbuatan Trump yang selalu merendahkan kepala negara, kepala pemerintahan begitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga jangan sampai kita ini oleh Iran dianggap sebagai mempunyai jarak gitu ya. Karena ada dua hal. Pertama adalah dari sisi Iran sendiri, kalau misalnya sesama negara Muslim, kenapa kok kemudian Indonesia tidak berpihak? Apakah Indonesia lebih berpihak pada negara-negara Teluk gitu ya? Padahal negara-negara Teluk ini diserang oleh Iran bukan karena negara Teluknya, tetapi ada pangkalan militer Amerika Serikat dan kepentingan Amerika Serikat di sana, begitu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, yang pemerintah harus hati-hati adalah bagaimana konstituen kita di Indonesia ya bereaksi. Kalau misalnya kita terlalu dekat dengan Amerika Serikat dan kemudian agak jauh dengan Iran, itu akan ada permasalahan besar pemerintah kita. Itu yang harus juga dijaga. Jangan sampai ada perang di Timur Tengah, tetapi dampak yang luar biasa adanya di Indonesia, di mana antara pemerintah dengan konstituennya sama rakyatnya itu yang bermasalah. Jadi ini yang harus kita, dalam kutip tadi yang saya katakan, kita harus hati-hati ya, jangan kemudian mengatakan ya sudah begini saja, sudah aman dan lain sebagainya. Dan saya sangat mohon sekali ya, Kementerian Luar Negeri ini harusnya bersuara, harusnya melakukan banyak hal. Saya melihat ya, Kementerian Luar Negeri ini absen. Ya, segala sesuatu dibebankan kepada Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden sendiri yang harus menanggung ini semua. Dan menurut saya tidak pantas. Ya, harusnya Kementerian Luar Negeri itu ada Menlu, ada 3 Wamenlu, ada Dirjen-Dirjen dan lain sebagainya. Masa sih tidak bisa memikirkan yang terbaik bagi Indonesia, posisi kita gimana, briefing kepada Bapak Presiden, apa yang kita harus ambil. Ya, bahkan perwakilan-perwakilan kita memberikan informasi-informasi terhadap bagaimana sikap dari negara-negara masing-masing di sana terkait dengan perang di Timur Tengah ini, laporkan ke Kementerian Luar Negeri, biar Kementerian Luar Negeri nanti mengolah ya, dan kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden. Jangan yang muncul itu, mohon maaf ya, mereka-mereka yang dari KSP yang tujuannya adalah berdebat dengan para pengamat aja, seolah-olah pengamat ini udah salah aja. Itu yang nggak benar menurut saya. Itu yang membuat rakyat jadi marah begitu. Biarkan pengamat itu berbicara, mau benar mau tidak ya sudah. Tetapi yang penting adalah Kementerian Luar Negeri bergerak, dan kemudian kalau perlu justru dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan kepada publik, karena Kementerian Luar Negeri bukan KSP yang membuat kebijakan. Seperti itu. Oke, artinya Anda berharap Kementerian Luar Negeri begitu, baik itu menterinya, wakil menterinya, ini bisa berperan aktif melakukan peran diplomasi ke luar negeri dan juga ke beberapa negara tadi, supaya kita tetap bisa bebas aktif, tapi kita juga tetap diuntungkan sebagai satu negara. Betul, betul sekali. Dan bantu Bapak Presiden, karena Bapak Presiden nggak mungkin sendirian memikirkan ini semua. Ya, harus memikirkan isu-isu geopolitik, belum lagi di ASEAN, bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Dan Kementerian Luar Negeri banyak kok orang yang pandai, yang pintar. Kenapa kok mereka sekarang pada diam semua begitu ya? Yang saya sangat sayangkan. Saya yakin kalau misalnya beliau-beliau yang di Kementerian Luar Negeri ini bisa bersuara, bisa menyampaikan, wah sangat luar biasa. Saya yakin itu. Tapi kalau misalnya seperti sekarang, kita tidak pernah melihat menyampaikan policy, kebijakan aja tidak. Paling kalau misalnya juru bicara Kemenlu bicara soal apa? Bicara soal perlindungan terhadap warga negara kita, perlindungan terhadap pasukan kita yang ada di PBB. Cuman itu saja. Bagaimana tentang kebijakan-kebijakan besar? Padahal ada dirjen yang mengurusi masalah multilateral, ada dirjen yang mengurusi Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, dirjen yang mengurusi Asia Pasifik dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua kan harusnya ada. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Presiden kelihatannya kok beliau sendiri yang berpikir. Tidak ada ini partisipasi dari Kementerian Luar Negeri begitu. Oke, jadi singkat Prof, artinya Anda berharap Kementerian Luar Negeri ini bukan hanya bekerja di bawah, di belakang layar begitu ya, tidak terlihat, tapi menyampaikan spesifik di depan layar begitu ya Prof?
Betul, dan nggak boleh memperlakukan ini semua sebagai business as usual. Jadi sibuk dengan urusan yang selama ini ya menjadi urusannya, tetapi harus sensitif terhadap setiap perkembangan dan lain sebagainya. Saya sebagai pengamat tiap malam saya harus bangun pagi hari dan lain sebagainya untuk melihat ada pergerakan-pergerakan. Karena Presiden Trump ini dengan social truth-nya itu dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pagi ini dan lain sebagainya. Kita juga kadang-kadang terkaget-kaget seperti itu. Oke, baik. Indonesia tetap harus berhati-hati khususnya untuk menjaga ketersediaan energi di dalam negeri, ekonomi di dalam negeri, supaya kita juga tidak memicu adanya konflik horizontal, dan peran dari Kementerian Luar Negeri ini betul-betul dinantikan begitu ya Prof ya. Kita harapkan ada peran yang lebih signifikan lagi dan ditunjukkan kepada publik supaya publik juga lebih tenang. Terima kasih sudah bersama dengan Breaking News Kompas TV pagi hari ini sampai siang hari bahkan. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.